doa yang tidak berlilah-bilah. Tadi doa gak lilah-bilah seperti tadi menuduh dan terusnya tadi. Tapi kalau lilah-bilah ya justru seharusnya kita harus berdoa. Ini jauh berbeda. Kalau tidak ada lilah-bilah yaitu seperti menuduh seolah-olah Allah tidak tahu pada kita. Pada Allah Maha memberi, Maha itu. Kalau lilah-bilah ya seharusnya ada dasar udhuni di antaranya. Bermohonlah kepadaku Allah Ta'ala. Ada lagi hadis insyaallah doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak yang ibadah itu. Dan yang lain doa itu adalah silahul mukmin, senjata orang mukmin. Ada doa itu indah. Ya, alhamdulillah. Wa talabuka lahu bi anta tuluba min qurbaka minhu wa zalal hijabi anka hatta tuzahidahu bi ail qalbika ghaibatun minka. Memohon kepada Tuhan agar supaya sadar kepada Allah Ta'ala, agar supaya dihilangkan hijabnya. Itu menunjukkan bahwa engkau belum sadar pada Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh sadar kepada Tuhan, senantiasa yakin, senantiasa merasa bahwa Tuhan senantiasa hadir, senantiasa mengincar, senantiasa memberi, senantiasa dan seterusnya. Meliputi pasti malu untuk mohon, ya, malu untuk mohon. Allah senantiasa lebih tahu daripada keadaan dirimu. Otomatis kamu tidak berani malu kepada Allah Ta'ala. Memohon supaya diberi kesadaran. Tapi ini tadi, semua yaitu tadi bila tidak dengan ilah dan bila. Jadi doa tidak ilah bila panjang ini, rentetan panjang. Sekarang wa ta'ala buka li ghairihi likillati hayaika minhu. Dan permohonanmu soal apa saja, barang selain Tuhan, soal materi, permohonan soal materi, permohonan soal jabatan, soal kenaikan pangkat, soal musyasafah, soal difutuh hatinya, dan lain-lain itu menunjukkan bahwa engkau tidak kenal malu kepada Tuhan. Kamu mohon selain soal selain Tuhan, kamu mohon soal-soal selain Tuhan. Itu namanya kamu tidak kenal malu. Kalau orang punya perasaan malu, otomatis tidak mau mohon. Lebih-lebih soal materi, lebih-lebih soal yang hanya untuk kepuasan nafsunya. Sedangkan soal akhirat sekalipun, soal husnul khotimah sekalipun, kalau sungguh-sungguh punya rasa malu, tidak berani. Tapi tadi apabila tidak disertai dengan lillah dan bila. Tapi kalau tidak lillah bila, taqdimul anfalaha, yu'ti kullahin haqqa. Seharusnya kita bermohon. Jauh berbeda. Permohonan dasar kesadaran dan jauh berbeda. Wa talabuka min ghairihi liwujudi ba'dika anhu. Dan memohonmu kepada selain Tuhan, itu menunjukkan bahwa engkau jauh dari Tuhan. Andai kata engkau merasa dengan Tuhan, merasa dengan Tuhan yang senantiasa maha memberi, maha mengetahui, maha kaya, maha serba maha, pasti engkau tidak mau, tidak berani mohon kepada selain Tuhan. Bi anta wajata ila ba'dhin nas, sebagaimana kau mohon kepada sesama manusia.
Seperti misalnya engkau meminta atau mengarahkan harapan atau mengandalkan, menjagakan kepada sesama manusia, minta atau bantuan atau pertolongan kepada kawannya, mengandalkan, menjagakan kawannya, atau membanggakan kemampuannya, menjagakan pasarnya, menjagakan sawahnya, menjagakan perusahaannya dan lain sebagainya. Kalau orang benar-benar dekat dengan Tuhan tidak berani. Tapi ya tadi sekali lagi, bila tidak ada dasar lillah dan bila. Perbedaan pengabdian, ada kesadaran, doa, ada kesadaran dan jauh berbeda para hadirin. Lillah ini sangat penting. Ya. Pokoknya ya luar dalam harus lillah dan billah. Di samping ya'tikul ladzi haqqin haqqah dan taqdimul afalaha. Dan tidak israf, tidak keterlaluan. Otomatis kalau keterlaluan lalu mengganggu hak masing-masing atau mengurangi taqdimul aham wal aham. Keadaan keterlaluan itu sendiri sudah menyalahi. Lau kunta qariban minhu lakana ghairuhu ba'idan anka wala kunta musyahidan li qurbihi minka laktafaita bi ansa'i khalqika ila akhirih. Karena jika engkau dekat kepada Allah Ta'ala, otomatis jauh dari selainnya Allah Ta'ala, jauh daripada makhluk. Kalau jauh dari Allah, otomatis dekat kepada makhluk. Pokoknya kalau tidak lillah billah, pasti linafsi binafsi, tidak bisa ditar-tar lagi. Ini cara pembuktian kaidah. Contoh, Allah berfirman, aku tidak jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala, lain tidak. Dari sisi lain kita diberi kemauan, perasaan, kemauan yang selalu punya tabiat untuk saya, pasar untuk saya, ke ladang, kemana saja selalu untuk saya. Ini memang tabiat manusiawi. Dan punya perasaan saya. Di saat kita aktivitas atau akan istirahat apa saja, kalau tidak ada liya'buduni, Allah pasti dominasinya dasar adalah untuk saya, nafsu, linafsi. Kalau tidak sadar Allah Ta'ala bila, otomatis merasa aku berbuat, ini perasaan. Jadi cepat. Kalau tidak lillah billah, otomatis linafsi binafsi. Mari para hadirat, sebagaimana dalam buku ini ada peringatan di dalam samaknya. Jangan lupa lillah billah li rasul bi rasul. Persiapkan diri Anda senantiasa bermujahadah selama membaca ini. Senantiasa berdp-dp di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa koreksi diri, nafsu dan proyek-proyek nafsu. Ini himbau dalam samak buku ini. Mari para hadirat, kita hidup ini di Waqidiyah, di Islam sama. Istilah konstruksi bangunan, kalau kami nggak salah, insya Allah sistem nilai ya lillah billah itu, lillah billah li rasul bi rasul itu. Karena ya memang mungkin sebelum ada Waqidiyah tidak bersentuh hal-hal
yang penting seperti ini, padahal ini merupakan status kita hidup. Wahdiyah dari banyak pendapat itu wahdiyah keduren. Ini amalan wong duren kono sepelimluk gunung kan sepelimah bintang. Ini kan seolah-olah tidak mungkin daripada tidak mungkin sia-sia maka itu. Padahal kalau kita buktikan secara ilmiah mampu. Bahkan relevansi dengan berbagai bidang. Misalkan relevansi sebagai kondisi ahsanul takwim. Sangat tidak pantas bila orang itu tidak lillah-billah porsi nilai ini. Kalau belum bisa, tidak pantas bila tidak berjuang untuk mencapai nilai itu dalam pengabdiannya. Sebagai kondisi ya dirancang ahsanul takwim sebaik-baik ciptaan Tuhan. Berarti kita harus mengejar lillah-billah dan terus ini. Ini dari kondisi apalagi kondisi khalifah